Kita kan pakai listrik setiap hari ya, tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikirin gimana caranya semua ini bekerja? Hari ini kita bakal bedah sebuah proyek mahasiswa yang keren banget yang pakai AI buat mencoba memprediksi seberapa besar kebutuhan listrik kita. Dan percayalah, ini tugas yang jauh lebih rumit dari yang kelihatannya. Oke, coba deh kita pikirin. Setiap hari kita nyalain lampu, ngecharge HP, nonton TV. Semua kita lakukan gitu aja. Tapi di balik layar ada sebuah sistem yang super kompleks yang kerja keras non-stop buat mastiin semua itu bisa terjadi. Nah, ini dia inti masalahnya. Para operator jaringan listrik itu harus bisa nebak dengan sangat akurat berapa banyak listrik yang bakal kita pakai setiap jam, setiap hari. Kalau tebakannya salah sedikit aja, akibatnya bisa fatal. Entah itu mati lampu massal atau malah pemborosan energi besar-besaran. Jadi, di mana sih caranya mereka melakukan itu? Semuanya berawal dari satu hal, kemampuan untuk memprediksi, untuk meramal masa depan. Istilah teknisnya itu peramalan beban atau load forecasting. Gampangnya, ini tuh seni dan ilmu buat memprediksi seberapa haus kita semua akan listrik. Semakin jago kita meramal, ya semakin andal dan efisien juga jaringan listrik kita. Tentu aja, buat bikin prediksi yang bagus, kita butuh data. Banyak sekali data. Yuk kita coba jadi detektif dan bedah data konsumsi listrik selama 16 tahun buat cari pola atau irama yang tersembunyi di dalamnya. Dan coba lihat ini, begitu kita lihat data 16 tahun sekaligus, polanya langsung kelihatan jelas banget. Ada pasang surut tahunan yang terjadi terus-menerus. Ini bukan data acak loh, ada ritmenya, ada denyut nadinya. Oke, sekarang kita coba zoom in ke satu hari aja. Kelihatan kan polanya? Konsumsi listrik anjlok pas kita semua tidur, sekitar jam 4 pagi, terus mulai naik lagi pas kita bangun, dan puncaknya itu pas malam hari. Ini benar-benar cerminan rutinitas harian kita semua. Kalau kita lihat dalam skala mingguan, ada ritme lain lagi. Ada penurunan yang jelas banget pas akhir pekan. Ya masuk akal kan? Kantor-kantor tutup, pabrik-pabrik libur, jadi pemakaian listriknya juga ikut turun. Dan yang terakhir, ritme tahunan. Ada dua puncak raksasa di sini. Satu pas musim panas, waktu semua orang nyalain AC, dan satu lagi pas musim dingin, gantian nyalain pemanas. Nah, pola-pola inilah yang harus coba ditebak oleh si AI. Jadi, gimana caranya kita bisa memprediksi semua pola rumit ini? Proyek ini mengadu dua model machine learning yang beda banget pendekatannya. Satu model yang simple dan satu lagi yang jauh lebih canggih. Di satu sudut, kita punya regresi linear. Ibaratnya dia ini coba jelasin semua naik turun yang rumit tadi cuma pakai satu garis lurus. Simpel banget. Nah, di sudut lain kita punya random forest. Kalau ini ibaratnya kayak dewan para pakar. Ada ratusan ahli kecil di dalamnya dan masing-masing ngasih pendapat sebelum akhirnya diambil keputusan terbaik. Oke, kedua model ini udah dilatih pakai data historis. Sekarang waktunya pembuktian. Mari kita lihat model mana yang lebih jago dalam meramal masa depan. Siap? Dan wow, hasilnya beda banget. Lihat deh, yang di kiri itu prediksinya si regresi linear. Titik-titiknya nyebar kemana-mana, acak-acakan. Tapi lihat yang di kanan, prediksinya random forest. Rapi banget, membentuk garis yang rapat dan nempel sama garis prediksi sempurnanya. Cuma dari gambar aja udah kelihatan siapa pemenangnya. Angkanya juga nunjukin hal yang sama kok. Skor R kuadrat ini ngukur seberapa jago si model ngejelasin data. Regresi linear cuma dapat skor 0,29. Artinya, dia cuma bisa jelasin sekitar 29% dari pola yang ada. Sementara random forest dapat skor 0,85. Artinya, hampir 86% polanya berhasil dijelaskan. Ini kemenangan telak. Jadi, angka inilah kuncinya. Cuma dengan modal informasi waktu, jam berapa, hari apa, dan tahun berapa, model AI Random Forest ini berhasil ngerti dan nebak hampir 86% variasi konsumsi listrik kita. Itu keren banget loh. Kemenangan telak model AI ini bukan cuma sekedar buat bahan skripsi atau proyek kuliah ya. Ini punya dampak yang benar-benar nyata buat cara kita mengelola energi di masa depan. Terus, kok bisa sih AI ini pinter banget? Nah, ini rahasianya. Si model ini belajar kalau petunjuk yang paling penting itu ternyata cuma 2. Jam berapa sekarang, dan ini hari keberapa dalam setahun. Dia berhasil menangkap ritme harian dan musiman yang kita lihat di awal tadi. Nah, ini dia kenapa semua ini penting banget. Prediksi yang lebih akurat itu artinya lebih sedikit bahan bakar yang terbuang, biaya yang lebih murah buat kita semua, dan jaringan listrik yang jauh lebih stabil.
Ini ngebantu kita bergerak ke masa depan energi yang lebih hijau dan lebih cerdas. Tentu aja, ini belum sempurna, masih bisa dikembangin lagi. Proyek ini juga ngasih saran, misalnya dengan menambahkan data cuaca. Coba bayangin deh, seberapa akurat prediksinya kalau si AI tahu besok bakal ada gelombang panas? Atau bisa juga dengan pakai model AI yang lebih canggih lagi. Ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih besar. Kalau AI aja bisa memprediksi denyut nadi kebutuhan listrik kita dengan akurat cuma dari data waktu, kira-kira pola perilaku manusia apa lagi ya yang bisa kita bongkar dan prediksi selanjutnya? Coba deh kita renungkan sama-sama.